Oke, halo YouTube. Oke, ketemu lagi sama saya, video terbaru gitu ya. Jadi hari ini saya mau charting dan mau sharing sama teman-teman. Kalau ada setup yang menarik saya sharing, tapi seperti biasa disclaimer gitu ya. Saya tetap menyarankan sama teman-teman untuk bijak dalam menyikapi semua setup saya. Risk versus rewardnya harus jalan minimal 2%, minimal 1%, maksimal 2% dari balance terakhir teman-teman semua. Jadi mostly sih bagusnya stay dengan risk 1% atau 2% per transaksi di akun teman-teman, bukan balance terakhir ya. Oke, jadi kita akan mulai dari Euro USD. Saya akan record dulu screennya. Harusnya sekarang teman-teman bisa lihat screen saya, oke? Jadi mungkin saya akan pindah kameranya. Baik, saya pause dulu gitu ya. Oke, harusnya sekarang jauh lebih better gitu ya. So, seperti yang kemarin gitu ya, saya ada share di channel YouTube saya itu setup BTC USD H1 gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana plan kita sesuai work sesuai planning atau SL gitu ya. Oke, kita mulai dari Euro USD. Euro USD ini kemarin saya nggak ambil karena menurut saya kurang oke gitu ya. Euro USD, USD JPY, USD, USD CAD, USD CHF. USD CHF ini saya nggak ambil teman-teman karena yang pertama secara base ini kurang oke karena ada wick yang terlalu panjang dan ini buat saya by data gitu ya, by data saya itu nggak oke, kurang oke. Tetap bisa work, tetap bisa SL, tapi secara by data setup yang memiliki wick sepanjang ini gitu ya, itu kurang oke. Jadi gimana dong? Mungkin teman-teman jadi tanya, gimana base yang bagus? Base yang bagus biasanya seperti ini ya. Base yang bagus biasanya seperti ini. Oke. Nah, base yang bagus seperti ini. Sementara base yang kurang oke, baik, base yang kurang oke adalah seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita cari sampelnya seperti apa, sampelnya untuk yang ini gitu ya, ini yang bagus gitu ya. Nanti kalau nemu base yang cukup oke, nanti akan saya kasih tahu. Sekarang kita kasih, sekarang saya akan sharing ke teman-teman base yang bagus itu seperti apa. Nah,
Base yang bagus adalah base yang nggak bagus itu contohnya seperti ini teman-teman. Jadi rally, base rally tapi wicknya panjang. Wicknya panjang itu yang mana? Wicknya tuh yang ini. Nah, oke. Dan ini sama. Kalau kita gambar gitu ya, ini arahnya seperti ini sebenarnya. Arahnya sebenarnya seperti ini. Dan ini buat saya nggak oke. Kenapa? Karena balik lagi by data gitu ya. Tapi ini saya ambil. Tapi kalau teman-teman mau ambil, silakan, diperbolehkan ya. USD CHF menjadi USD. Oke, Euro GBP. Ini kemarin saya marking teman-teman, tapi saya nggak ambil. Ini kemarin saya marking nggak ambil karena sayang banget gitu ya. Saya nggak ambilnya karena kemarin saya mau pantau dulu areanya, ternyata harga sudah keburu kepanggil, jadi saya telat. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau ambil gitu ya, ini masih reasonable untuk diambil. Kenapa? Karena harga masuk enggak terlalu dalam, dan ini kemungkinan besar kalau tanpa harga proksimal, kalau tanpa tambahan harga proksimal, ini area nggak akan kepanggil. Tapi karena saya selalu menambah 2 pips dari harga proksimal dan 5 pips untuk buffer stop loss, jadi area ini kepanggil jika teman-teman ngambil di harga dan area yang sama gitu ya. Masih reasonable untuk diambil, teman-teman bisa ambil gitu ya. Tapi entar kita lihat lagi ya, masih reasonable. EMA-nya masih jauh, kemungkinan besar kalau harga balik gitu ya, EMA-nya sudah berada di dekat-dekat proximal, which is okay. Euro GPY, wow. Kalau teman-teman lihat gitu ya, ada area yang cukup oke. Area yang cukup oke gitu ya. Kita bisa pantau, kita lihat dulu. Oke, sekarang berdasarkan statistical advantage gitu ya, menggunakan auto climate, itu sekarang CAR-nya berada di 4. Sedangkan berdasarkan statistical advantage itu biasanya dia bertahan selama 6 hari ya, which is ini kita masih punya peluang untuk ngambil areanya gitu ya. Masih punya peluang untuk ambil areanya. Ini sebelumnya juga udah pernah warp ini ternyata. Ini kalau teman-teman lihat gitu ya, udah pernah kesentuh areanya di sini. Pernah kesentuh. Sekarang kita masukin watchlist dulu. Wow, Euro CAD. Oke teman-teman, ini Euro CAD, Euro versus Canadian dollar. Ini saya ambil Euro CAD entry di kemarin. Saya nggak akan kasih lihat jurnalnya karena privacy gitu ya. Nah, untuk setup ini saya mengambil 1:5. Jadi kalau teman-teman yang ambil 1:3 udah close posisi gitu ya, 1:1.
1:2, 1:3 udah close posisi, 1:4 hampir ke hit tapi sebenarnya belum gitu ya. Kita akan nunggu apakah harga akan continue up atau continue down. Nah, SL-nya nanti akan saya pindah, akan saya geser di area UFO terdekat. Kalau kita lihat dari sini gitu ya, kemungkinan besar area UFO terdekat ada di sekitaran sini. Nah, jadi nanti SL-nya saya akan taruh beberapa pips, 5 pips di bawah wick ini. Ya, di bawah wick ini, dan SL-nya saya akan taruh sekitar di sini. 5 pips, berarti kita hitung aja kalau gitu, 49 kurang 5, 49,50 berarti 35 gitu ya. Sorry, 45 bukan. Nah, jadi SL-nya akan berada di sekitaran segitu. Mari kita lihat nanti apakah dia hit sampai final target saya 1:5, ataupun cons kedua adalah kalau memungkinkan untuk ini yang paling atas namanya big money target gitu ya. Easy money targetnya adalah di sini sebenarnya 1:3 easy money target. Big money targetnya ada di 1:4567, 1:8, 1:8, which is very nice gitu ya. Tapi kemungkinan dia akan sampai ke sana menjadi probabilitasnya semakin menurun. So kita akan lihat gitu ya. Kita akan lihat, kita delete ini dulu. Kita delete, kita lanjut. Euro CHF, kita cari setup lain. Euro CHF, Euro NGT. QPGPY. Ini kemarin saya entry, ini salah satu setup yang saya ambil juga gitu ya teman-teman. Kenapa saya ambil itu? Walaupun teman-teman bisa tahu, bisa lihat EMA 9-nya tidak dan jauh dari harga proximal. Seharusnya ini waktunya sell gitu ya kalau kita lihat dari sisi EMA 9-nya. So ini juga menjadi salah satu setup yang saya sukai karena di masa lalu ada second evidence yang saya temui di setup ini, yaitu adalah front running institusi. Jadi area ini memungkinkan di masa lalu gitu ya, ada sisa-sisa unfilled order dari institusi. Jadi ini membuat second evidence bahwa setup ini layak untuk diambil. Faktanya apa? Sekarang saya akan sekarang saya akan kasih tahu ke teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah bukti pertama, ini adalah bukti kedua, dan ini juga masih menjadi bukti ketiga, second evidence. Artinya apa? Contohnya seperti apa? Candle yang pertama masuk ke area buy saya, itu candle selanjutnya tidak lebih panjang dari candle sebelumnya. Begitu juga ini, candle yang masuk lalu candle selanjutnya tidak lebih panjang masuknya, yang ini juga sama. Jadi ini merupakan bukti dan second evidence bahwa di masa lalu ada setup institusi yang tersisa, dan ini dikit banget belum kepanggil dan harga udah rally gitu ya. Jadi area ini saya akan tetap hold apapun resultnya gitu ya, karena saya punya data untuk setup yang seperti ini. Jadi teman-teman lihat, ini adalah
the biggest white space, the biggest white space gitu ya. Oke, kita lanjut di GPY lebih jauh. Nah, ini juga salah satu setup yang oke gitu ya. Saya entry area ini. Teman-teman boleh follow gitu ya, tapi saya lebih menyarankan teman-teman untuk follow rules, yaitu drop base drop clean gitu ya. Ini bisa dilihat dengan mudah, drop base drop. Lalu sebelum harga sampai sekarang itu EMA 9 nya di proximal, which is ini yang sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang menggunakan atau teman-teman alumni yang seangkatan dengan saya gitu ya, menggunakan rules dari prediktif. Rulesnya yaitu adalah drop base drop atau rally base rally, EMA 9 di proximal atau di dalam area, which is okay, dan ACL nya tidak lebih dari statistical advantage. Dan kita lihat di 1D nya sekarang expired. Buat saya, sekali lagi buat saya, karena saya punya datanya, saya punya ekspektasinya by data gitu ya, yang seperti ini biasanya work. Second evidence-nya lagi adalah ini, teman-teman bisa lihat base ini, teman-teman bisa lihat kalau saya zoom, belum sempat masuk begitu dalam dan harga udah rally, which is ini sangat bagus buat saya. Second evidence, bisa nggak areanya karena mungkin teman-teman nanya gitu ya, ini kan second evidence dari institusi pernah meletakkan order di sana. Lalu pertanyaannya adalah, bisa nggak setup ini SL? Bisa, jawabannya bisa kalau institusi meng-cancel area yang ada di sell area yang saya punya. Jika institusi meng-cancel area sell-nya yang ada di sana, di sini otomatis saya akan SL. Seperti itu. Kita jadi lanjut. Ini saya marking juga, areanya sangat oke, cuman areanya cukup oke. Base-nya nggak terlalu oke seperti yang saya gambarkan tadi gitu ya. Dia struktur base-nya seperti ini, jadi nggak begitu oke buat saya. Tapi harga emang nggak kepanggil, jadi it's okay. Big waste, big white space, drop base drop, double white space ini saya bilangnya. YGNZD CHF. Ini saya marking aja teman-teman, nggak ambil. LGBY. Nah, saya mau memperlihatkan sama teman-teman bukti ada perlawanan antara willing buyer dan willing seller. Fakta dan bukti kenapa harga bisa sampai di sini gitu ya. Fakta dan bukti kenapa harga bisa sampai di sini adalah karena willing buyer tidak lebih signifikan dari willing seller, maka harga drop. Contohnya adalah ini sell-nya, orang yang mau nge-sell di sini, dan ini adalah orang yang mau beli. Antara willing seller dan willing seller terjadi pertarungan, terjadi transaksi counterparty. Ada orang yang mau jual, ada orang yang mau beli, ada orang yang mau jual, ada orang yang mau beli. Karena di area yang drop base drop itu biasanya ada area dari institusi, maka retail biasanya tidak mencukupi seller, tidak mencukupi sell yang dilakukan oleh sell order yang dilakukan oleh institusi.
Makanya harga bertahan cukup lama di sini, lalu continue down. Karena willing buyernya habis, willing sellernya masih banyak, akhirnya harga drop. Jadi gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham. BCHL harus dijual, jadi dijual, oh ya, setup ini saya nggak ambil teman-teman karena buat saya ini membingungkan. Jadi saya nggak mau menempatkan uang saya di tempat yang saya nggak tahu, gitu ya. Ini ada satu hal yang mungkin teman-teman bisa ambil gitu ya, karena kebanyakan novice trade itu mereka mengira candle Morubozu, contohnya ini gitu ya, candle Morubozu adalah penerusan tren gitu ya, padahal tidak selalu begitu. Faktanya tidak selalu begitu. Kenapa harga drop sampai rally base rally di masa lalu continue up rally harganya dengan cukup mudah, adalah karena di candle Morubozu ini isinya adalah novice trade, isinya adalah pemula-pemula, isinya adalah orang-orang yang buy after rally, sell after drop. Dimana kita tahu itu adalah ciri-ciri trader pemula, ciri-ciri novice trade kayak gitu. Bayangin kalau teman-teman salah satu penganut candle Morubozu gitu ya. Sekali lagi saya nggak menyalahkan, saya hanya memberi pandangan lain sama teman-teman bahwa kalau teman-teman melakukan aksi sell di sini gitu ya, melakukan aksi sell di sekitaran sini misalnya, saya akan gambar dulu di sekitaran sini, semoga kelihatan gitu ya, melakukan aksi sell di sekitaran sini, bayangkan, dan tanpa stop loss gitu ya, bayangkan teman-teman akan terseret-seret sampai harga 96,217. Oke, kalau account teman gede gitu ya, teman-teman mungkin masih bisa tahan. Pertanyaannya, walaupun akunnya teman-teman gede, tujuan kita balik lagi, tujuan kita invest trading di forex itu untuk apa sih? Kan kita ingin mengakumulasi profit secara maksimal gitu ya. Karena limit di trading itu bukan orang lain, tapi adalah pikiran kita sendiri, seperti kata mentor saya. So, fakta harga naik dengan mudah karena memang di sini adalah novice trade. Itu satu. Dan saya rasa itu satu hal yang perlu teman-teman notice gitu ya, dan pelajari lagi. Saya nggak bilang candle Morubozu itu nggak worth, saya nggak bilang. Dengan apa ya namanya, menurut saya itu ya, teman-teman menggunakan candle Morubozu atau setup yang lain gitu ya, karena saya percaya ada banyak cara making money di forex gitu ya. Ada banyak, ribuan, ratusan, mungkin ribuan orang bisa making money di forex, di market gitu ya. Tapi sekali lagi kita balik dengan caranya seperti apa, sehat atau enggak, kan gitu teman-teman. Kalau nggak sehat untuk apa, jangka panjangnya pasti akan berdarah-darah juga akhirnya. Asal teman-teman tahu gitu ya, this is for your information. Saya trading sampai detik ini karena saya disiplin, saya menggunakan manajemen yang sehat, money management yang sehat. Saya selalu menggunakan risk management yang selalu sama, relatif selalu sama gitu ya, dan tidak lebih dari 2%.
sampai detik ini saya belum pernah merasakan margin call. Dan saya bersyukur itu. Karena kenapa? Yang pertama memang sistem strategi saya memungkinkan untuk saya tidak margin call. Nah, jadi kalau teman-teman sering margin call, yang perlu teman-teman notif pertanyakan adalah apakah sistem strateginya sudah teman-teman lakukan benar. Apakah teman-teman sudah melakukan secara konsisten, dan apakah teman-teman sudah mencoba atau mengetes atau backtesting sistem strategi teman-teman. Karena confidence itu datang dari backtesting, datang dari data, dan datang dari ekspektasi yang benar dan sehat. Oke, kita lanjut lagi gitu ya. Nah, oke. Ini out CHF saya nggak ambil teman-teman. Ini salah satu setup yang menurut saya adalah pivot in control gitu ya. Tapi saya nggak ambil setup ini karena saya kurang terlalu saya masih ngumpulin datanya. Supaya confidence-nya jauh lebih muncul. Saya udah banyak untuk jenis data yang seperti ini, saya udah dapat banyak, ada sekitar 50-an mungkin atau lebih gitu ya. Saya masih ngumpulin lagi untuk membangun confidence gitu ya. So teman-teman, jadi hari ini kita nggak dapat setup gitu ya, which is okay, dan saya tidak akan memaksakan untuk trading. Cuman saya akan sharing beberapa setup yang kemarin di BTC USD gitu ya. Kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya, ini gitu ya. Ini setup kemarin sebelum harga terpanggil, dan kita lihat sebelum setup terpanggil, dan kita lihat BTC USD hari ini. So far gitu ya, congratulations buat teman-teman yang ini gambarnya juga belum saya hapus gitu ya. Yang retake area ini gitu ya, saya akan hapus saja. Teman-teman yang ambil 1/2, 1/3, congratulations, kalian sudah close posisi gitu ya. Dan sekarang harganya masih ranging. Kita lihat apakah harganya akan hit SL ataukah akan drop ya, kita lihat saja. So far 1/3 belum ke hit dan hampir ke hit, tapi harga balik. Ini saya nggak ambil XAU USD, saya cuma marking aja. So ini euro out cukup oke sepertinya. Cuman ya base nya ini terlalu panjang, jadi saya kurang oke, kurang aware sama area ini. Jadi saya tidak akan trading di tempat yang saya tidak tahu. Jadi saya sesimpel itu teman-teman. Kalau saya merasa itu nggak mudah saya ketahui, nggak mudah saya lihat, nggak mudah saya baca, berdasarkan pengalaman dan data yang saya miliki, saya biasanya akan next. So jadi teman, itu aja videonya, semoga bermanfaat. See you. Sudah nonton video ini, semoga teman-teman terhibur dan dapat hal baru gitu ya. Satu hal yang mungkin yang teringat dari kata-kata mentor saya adalah kalau kita tidak memaksakan diri untuk belajar dengan benar gitu ya, maka dunia akan mengajarkan kita dengan cara yang salah. So
See you on the next video and bye bye.